Kebetulan hari ini dapat garapan dari sahabat-sahabat kita. Jadi sebuah power dari Sintang. Oke, kita lihat untuk isi di dalamnya seperti apa. Oke, seperti ini. Jadi power ini sudah saya lengkapi dengan fasilitas seperti penguat sinyal dan lain sebagainya. Jadi untuk di PSU-nya saya pasang Protek, bisa pasang nih Protek speaker dan lain sebagainya. Jadi hasilnya sesuai dengan versinya Ismail Dadang. Sedikit berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat untuk tegangan maupun tegangan Protek maupun tegangan kipas itu mengambil saja dari tegangan ekstra di bagian trapo. Tidak masalah untuk kipas dan Protek menggunakan 15 volt dari trapo seperti ini. Jadi saya menggunakan 15 volt. Jadi jangan takut terbakar, jangan takut konslet karena saya hampir rata menggunakan tegangan 15 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi mohon maaf beberapa hari ini tidak ada membuat konten karena satu cuaca selalu hujan. Jadi mau bikin konten itu sangat ribut sekali. Jadi alhasil saya mengambil keputusan untuk mendubbing suara ini. Jadi saya rekam tanpa suara dan saya isi suara belakangan. Seperti inilah jadinya. Jadi video sekali ini dapat kiriman dari sahabat subscriber dari Sintang yang minta di-upgrade-kan sebuah amplifier atau power. Jadi power ini sudah jadi, semuanya sudah siap pakai, cuman ada tidak kepuasan. Jadi mohon maaf untuk si perakit power ini saya buka. Jadi buat sahabat-sahabat sekarang kita lanjut untuk pembukaan sebuah power ini. Sambil membuka paketan sahabat kita yang dari Sintang ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari sahabat-sahabat atau untuk sahabat-sahabat semua yang telah mendukung channelnya saya, khususnya channel Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Jadi banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang kenapa tidak pernah bikin konten lagi, Bang kenapa tidak ada live lagi. Oke, jadi di sini untuk sebuah power ini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian boxnya ini menggunakan MP10 seperti ini yang sering saya gunakan. Jadi box ini sangat kokoh sekali. Jadi sahabat kita juga tidak salah pilih karena box ini. Di sini ada tulisan CBS ditutupnya. Wow, mantap. Jadi artinya power ini untuk lapangan barangkali. Sekarang saya ingin coba buka, memperlihatkan buat sahabat-sahabat ya, seperti ini untuk isi di dalamnya sangat mantap dan rakitannya sangat bagus sekali. Jadi di sini ada dua trapo dan menggunakan dua PSU seperti ini. Ada dua PSU di bawahnya elko dengan cara dilem. Jadi di sini tiang penyanggah. Nah seperti ini. Sekarang saya ingin coba lihatkan tiang penyanggah yang saya maksud. Oke, saya putar. Nah. Di sini bisa sahabat perhatikan untuk kabel groundnya menuju ke tiang penyanggah. Terus di sini menggunakan dua kit draper seperti ini. Ini ada heatsink pendek dan di sini trapo 15 ampere dan ada lagi di sini menggunakan kit drapernya sangat mantap sekali. Jadi di sini mantap, pokoknya kitnya sangat mantap sekali buat sahabat-sahabat untuk sebuah power ini. Jadi saya tidak tahu lagi karena rakitannya pun juga sudah mantap. Yang jelas apapun itu karena ini permintaan. Jadi di sini saya akan bongkar semua untuk di bagian perkabelannya. Semuanya harus saya bongkar. Jadi sebelum saya bongkar untuk power ini saya ingin memperlihatkan buat sahabat-sahabat. Jadi di sini seperti ini ada tiang penyanggahnya dua di sini menggunakan piser. Dan untuk kit drapernya ini sangat mantap sekali sama kiri kanan. Jadi untuk traponya seperti ini, untuk
Ini trafo 1 ampere untuk kipas. Kalau saya baca jalurnya untuk kipas. Jadi seperti ini tampak sebelum saya bongkar. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum saya bongkar, saya perlihatkan seperti inilah. Oke, pemotongan kabel sekarang saya buka di bagian elko. Jadi menggunakan lem. Jadi elko-nya ini sangat pendek sekali. Oke, kita buka lagi. Melekat. Nah, seperti ini dua-duanya sama. Jadi 6 buah 1 PSU. Jadi elko-nya ini sangat pendek atau rendah sekali. Tapi nanti elko ini akan saya ganti PCB-nya menggunakan PCB baru. Jadi sesuai dengan rekomendasi kalau memang sudah masuk di tempat saya. Jadi apapun itu harus saya bongkar, apapun itu harus saya rubah sesuai dengan versinya saya. Oke, lanjut ke pembongkaran. Pembongkaran selesai. Sekarang kita lihat di bagian kitnya. Jadi untuk kitnya seperti ini. Jadi di sini menggunakan casing tipis. Jadi ini tidak terlalu tebal. Biasa saya menggunakan casing tebal. Jadi untuk drivernya ini sangat mantap sekali menggunakan 4 set transistor Sanken. Jadi saya rasa sangat pas sekali untuk kit seperti ini menggunakan trafo 15 ampere dan transistor finalnya 4 set. Jadi sangat pas sekali. Oke, sekarang lanjut. Jadi untuk sebelahnya ini sangat pendek sekali heatsinknya, tapi tetap menggunakan 4 set transistor finalnya. Jadi seperti ini, saya lepas semua untuk di bagian kabel. Terus setelah ini saya lepas di bagian ada 2 buah dioda. Jadi di sini saya perhatikan ada 2 buah dioda dan 1 trafo dan satu trafo besar akan saya lepas semua untuk diisi di dalam bagian power ini. Semuanya sudah saya lepas, jadi seperti ini. Trafo menggunakan trafo 15 ampere dengan voltase 47 volt. Jadi seperti ini. Jadi untuk merek trafo ini, di pantatnya ada alas, mantap. Powernya trafonya ada sandal. Jadi di sini menggunakan BGR, trafo yang sering saya gunakan. Dan di sini menggunakan Extra CT 15 dan 18 di sini. Jadi saya tanda biar tidak ketukar karena saya juga banyak trafo 15 ampere seperti ini. Dan setelah itu akan kita lanjut ke pembongkaran untuk di bagian yang lainnya. Oke, sekarang lanjut. Oke, buat sahabat-sahabat, pembongkaran di bagian 12 buah elko sudah selesai. Jadi di sini sahabat kita menggunakan lem, jadi sangat kuat sekali untuk lekatnya. Jadi mohon maaf buat sahabat, jadi elko-nya agak sedikit lecet-lecet. Sekarang saya ganti menggunakan 10 elko atau PCB 10 elko produk CKJ seperti ini. Jadi di sini 10 elko, jadi duanya akan saya tambahkan atau saya modif. Jadi bagaimana cara memodifnya nanti kita lihat setelah selesai. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan di bagian elko. Dan sebelum dipasang dibersihkan dulu untuk solderan yang lama.
untuk kaki-kaki yang bengkok harus diluruskan supaya pengerjaannya sangat mudah. Jadi lebih cepat kita merakit yang baru ketimbang membongkar barang-barang seperti ini yang sudah dirakit oleh senior-senior kita di luar sana. Karena seperti ini hasilnya. Jadi kalau tidak kita buang dulu bekas solderan yang lama, kita luruskan kakinya, jadi sangat repot. Jadi sekarang kita lanjut atau naik untuk pemasangan elko sampai jadi. Oke, pemasangan 10 elko sudah selesai, tinggal yang duanya. Jadi kita cari posisi seperti ini. Nah, mungkin di sini. Jadi untuk sementara kita naik karena cuaca hujan lagi, suara agak sedikit berisik. Jadi kita modif. Oke, pemodifan selesai. Jadi saya modif di bagian tempat dioda ini. Nah, perhatikan. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah saya pasang. Jadi walaupun di luar cuaca masih hujan, jadi tinggal dicarikan posisi untuk pemasangan. Jadi kita cari posisinya supaya power ini kesannya agak sedikit rapi. Jadi sekarang kita coba cari posisi dan kita naik lagi. Oh ya, buat sahabat-sahabat, sebelum kita naik, kebetulan di sini cuaca hujan, suara tidak jelas. Jadi saya kedatangan secangkir kopi. Jadi buat sahabat-sahabat, yuk kita minum walau posisi hujan. Mantap. Oke, buat sahabat-sahabat, posisi sudah saya dapat dan sudah saya lubang. Sekarang menggunakan pisser yang sudah ada bawaan di bagian box power ini. Jadi semuanya harus kita manfaatkan karena apapun itu bawaan dari power ini. Karena tugas saya di sini hanya mengupgrade. Jadi ada sedikit barang yang sudah saya tambahkan atau saya tambahkan. Ada semua barang juga harus saya gunakan bawaan dari semua. Jadi seperti ini hasilnya untuk di bagian posisi yang sudah saya tentukan menggunakan pisser bawaan seperti ini. Oke, saya pasang. Jadi mantap seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk yang lainnya. Untuk yang berikut, membuatkan papan PCB di bagian panel belakang, yaitu papan PCB Protect dan penguat input supaya power ini bekerja sesuai dengan yang saya inginkan dan sahabat kita inginkan. Jadi posisi saya potong untuk di bagian PCB ini supaya pas dengan ukuran dengan bawaan. Jadi tinggal kita paskan semua sebelum kita menentukan bagaimana dan harus diapakan untuk pemasangan. Dan setelah itu kita lepas ini bautnya, kita ganti dengan yang panjang. Oke, sekarang kita ganti menggunakan skrup yang panjang sebagai penopang untuk PCB-nya. Karena kalau kita menggunakan yang lain itu sangat susah. Jadi saya mengambil inisiatif mengganti untuk skrup yang panjang supaya bisa ada pemegangnya. Jadi semua itu perlu kita pikirkan dulu. Setelah kita pikirkan, kita dapat jalan keluarnya baru kita kerjakan. Jangan kita kerjakan dulu baru kita pikirkan, otomatis kalau memang sudah salah, pasti sudah salah. Karena kalau sudah pekerjaan kita pasang bongkar hasilnya salah satu di bagian blok itu sangat banyak sekali lubang-lubang yang tidak terpakai. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf untuk videonya sangat banyak sekali terpotong. Jadi saya kira kamera dalam posisi on, tahu-tahu kamera dalam posisi tidak on. Jadi terpotong. Jadi di sini posisi lagi memasang kabel-kabel untuk di bagian papan panel yang sudah saya buat tadi untuk jalur spekar. Jadi ini ada beberapa kabel yang harus saya pasang untuk di bagian panel belakang dari dan menuju ke bagian soket spekar khususnya, maupun di bagian dari dan menuju ke input khususnya.
Jadi semuanya harus dipersiapkan untuk supaya pekerjaan itu tidak sia-sia dan berjalan dengan mulus. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan. Sahabat, jadi pemasangan kabel satu persatu yang menuju ke arah masing-masing itu semuanya sudah selesai. Jadi walaupun posisi masih hujan di luar sana, tapi ya mau tidak mau harus saya jalani apapun itu, sampai kamera lupa di on kan, alhasil banyak kepotong. Karena di sini sudah saya buatkan semua untuk di bagian soft start, di bagian regulator, di bagian penguat input, di bagian protek, semuanya sudah ada. Jadi sudah pemasangan di bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke pemasangan kabel di bagian elko atau PSU ini, karena sudah saya lengkapi dengan soft startnya. Karena pemasangan tadi saya kelupaan meng-on-kan kamera. Jadi seperti ini hasil yang sudah saya pasang. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk pemasangan di bagian PSU ini perlu tingkat hati-hati juga kalau memang ada kesalahan, karena ini berhubungan dengan tegangan-tegangan besar, alhasilnya bisa merusak. Salah satunya kalau memang ada elko yang ketukar atau kebalik, itu bisa merusak elko-nya. Kalau memang ada permasalahan yang lain, maka pasti ada efek sampingnya. Jadi perlu hati-hati untuk pemasangan di bagian power atau PSU ini. Jadi untuk semua kabel, maupun kabel tegangan ground, tegangan min plus, ataupun kabel-kabel yang menuju di bagian key draper, semuanya harus dipersiapkan. Ataupun tegangan-tegangan yang lain, maupun tegangan besar atau tegangan kecil, semua harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai barang ini sudah kita posisikan seperti ini, alhasilnya dibongkar lagi, nanti bisa membuat posisi bisa berubah, bisa membuat salah satu di bagian kemungkinan ada yang ketarik dan lain sebagainya. Jadi kita pastikan baru semuanya kita rapikan. Oke, semua sudah dipersiapkan untuk seluruh kabel-kabel tegangan ataupun yang lain. Hasilnya seperti ini. Jadi sudah sedikit rapi, tinggal kita paskan atau posisi di bagian terapo. Di sini masih ada piston, kita lepas lagi. Jadi kita cari posisi di bagian terapo, karena posisi tidak dirubah. Untuk di bagian terapo di sini masih menggunakan BGR yang sudah saya tanda tadi, jadi tidak ketukar. Di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat, karena sahabat kita menggunakan trafo 15 ampere yang dilengkapi dengan ekstra CT 15 dan 18. Jadi untuk tegangan bagian kipas, ada baiknya sahabat mengambil dari ekstra seperti ini. Jadi ada CT 15 dan 18 untuk tegangan kipas, untuk tegangan protek. Jadi boleh mengambil, tidak mengganggu sama sekali di bagian tegangan utama atau PSU, daripada sahabat menambahkan lagi satu trafo untuk menghandle kipas. Jadi untuk kipas itu menggunakan tegangan 15 volt itu tidak masalah, karena saya sudah sangat-sangat sering dan hampir rata semua power dari saya menggunakan tegangan 15 volt dari trafo. Jadi jangan takut terbakar. Jadi seperti inilah pemasangan khususnya di bagian power. Jadi alanya Ismail Dadang atau versinya Ismail Dadang itu tidak begitu ribet, sangat mudah sekali, siapapun bisa kalau mau bagaimana cara pemasangan dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, jadi seperti inilah hasil sudah saya pasang semua. Oke sahabat-sahabat, saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf bukan maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.